Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat berjumpa lagi bersama Samil Tutor dalam channel pengobatan tiba nabawi, herbal HMI serta herbal alamiah lainnya, dan juga materi dakwah pada umumnya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam kali ini kita semua masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali di dalam channelnya Samil Tutor. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Samil Tutor, beberapa jam yang lalu saya menyaksikan live streaming dari Ustadz Muhammad Faizal, yang mana di dalam live streaming tersebut beliau sedang menangani kasus bukhul atau sihir. Ya, kembali lagi kita menyimak ya tentang penyakit yang sangat berat yang kerap terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak tanggung-tanggung sihir yang dilakukan lagi-lagi menggunakan tanah kuburan, seperti yang saat ini sedang Samil Tutor tangani, yaitu kasus sihir berupa isim yang ditanam di dalam perkarangan toba. Di dalam Islam, apakah perbuatan sihir itu diperbolehkan? Tentunya Anda bisa menyimak sampai tuntas di video kali ini. Santet merupakan salah satu bentuk sihir yang dilarang di dalam agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab bagi pelaku santet tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Nur Faliqah dalam santet dan antropologi agama pada jurnal ilmu dakwah volume 11 nomor 22 tahun 2012. Di situ diterangkan bahwasanya santet adalah masuknya benda atau suatu hal ke dalam tubuh seseorang secara gaib. Artinya suatu benda yang dibawa oleh sebangsa jin ke dalam tubuh manusia. Benda apa saja. Gunung pun bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui perantaraan jin yang dikirim oleh seseorang, yang tujuannya adalah tidak lain untuk merusak dan menghancurkan kehidupan orang tersebut dengan menggunakan makhluk-makhluk gaib seperti bangsa jin atau roh-roh jahat. Interaksi antara pelaku dan makhluk gaib tersebut terjalin dengan ikatan atau ritual secara khusus yang menggunakan mantra ataupun jimat. Praktisi ilmu hitam
satu ini bisa yang menggunakan media-media seperti roh-roh tersebut. Sungguh laknatullah, pelaku sihir dan orang yang meminta untuk menghancurkan kehidupan manusia dengan cara seperti ini lebih kejam daripada pembunuhan secara nyata. Karena kita tidak tahu yang melakukan sihir terhadap diri seseorang tidak bisa diketahui dengan cara yang biasa-biasa saja. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara metode ruqyah dan prosedurnya. Di sini saya mulai mempelajari bagaimana teknik ruqyah yang berkaitan dengan sihir yang diajarkan oleh Ustaz Muhammad Faizal. Insyaallah nanti bekam ruqyah HNI Abu Samil bisa berkembang ya, mengikuti perkembangan dari dunia praktisi ruqyah. Hukum bagi pelaku santet di dalam agama Islam ya, sebagaimana di dalam sebuah jurnal disebutkan hukum dalam sihir dalam pandangan Al-Quran pada jurnal Usluddin volume XX1 nomor 1 2014 ya, saya kurang paham angka berapa ini, mengatakan segala praktisi yang bekerja sama dengan dukun dan bangsa jin di dalam pandangan agama Islam adalah para pelakunya bisa dikatakan pelaku kesyirikan kepada Allah. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membuat bukhul ya, barang siapa membukhul tali ya, dan meniup, yang berarti ia telah melakukan sihir. Barang siapa saja yang melakukan sihir berarti ia telah berlaku syirik. Jadi ada sebuah ikatan tali yang dibuat ya, atau suatu benda yang dibacakan oleh seseorang dan itu dianggap mantra atau jimat, maka dia termasuk dalam kategori syirik kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Dan azab bagi para pelaku santet. Dalam sebuah hadis disebutkan sihir adalah salah satu dari 7 dosa. Dari 7 dosa besar yang wajib dihindari oleh umat manusia, oleh hamba-Nya Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang dapat merusak ya, yaitu dosa besar. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah ketujuh perkara itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sihir yang membunuh seseorang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman ya, bahwa siapa saja yang melakukan sihir akan mendapatkan azabnya. Adapun azab bagi para pelaku sihir atau pelaku santet itu bisa diketahui di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-48 ya, yang berbunyi, artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik
Itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya azab bagi para pelaku sihir, para pelaku santet. Dan sekali lagi kami mengingatkan kepada teman-teman yang mengatasnamakan ilmu supranatural, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang Allah berikan, kembali pada jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Apakah memang di dalam Islam ada satu di antara manusia yang bisa menerawang, yang bisa melihat, yang bisa menerka sebab pikiran seorang manusia? Coba kembali renungkan dari nabi-nabi sebelumnya hingga Nabi Muhammad SAW. Saya di sini sebagai praktisi ruqyah yang telah berjalan lebih dari 21 tahun. Alhamdulillah pada sampai saat ini saya tidak pernah dihampiri dengan hal-hal tersebut. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan-pandangan tersebut. Karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang telah sempurna, telah diberikan kesempurnaannya begitu untuk kita semua. Maka janganlah ditambah-tambahi dengan suatu perkara yang tidak ada tuntunannya daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan materi yang singkat dan padat ini bisa memberikan pembelajaran bahwa besarnya laknat Allah bagi para pelaku sihir, yaitu para dukun. Mari kita kembali kepada pengobatan Tibun Nabawi, pengobatan yang telah dibawa oleh Rasulullah, yang telah dituliskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang telah merumuskan kitab tersebut untuk kita pelajari. Tidak ada di dalamnya pengobatan yang dibantu dengan jin ataupun yang lainnya, karena sesungguhnya pengobatan yang paling benar adalah pengobatan ilahiyah yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan hati kita agar Allah menolong kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami berikan sebagai nasihat. Mari kita mengevaluasi diri, apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah, salam sehat, salam.